Perkenalkan, nama saya Prita Laura Sembiring dengan NIM B1B2222025. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keberhasilan dan kegagalan sistem parlementer di negara Austria dan Irak. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang keberhasilan dan kegagalan negara Austria dan Irak. Yang pertama, keberhasilan sistem pemerintahan Austria. Sejarah dan latar belakang Austria memiliki sejarah panjang yang kaya, yang mencakup berbagai bentuk pemerintahan dari monarki hingga republik. Sistem Perang Dunia Pertama, Austria bertransformasi menjadi republik pada tahun 1918. Mengakhiri kekuasaannya monarki Habsburg, Konstitusi Federal 1920, menandai awal dari sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang stabil. Dan selanjutnya, struktur pemerintahan sistem pemerintahan Austria adalah federal, terdiri dari 9 negara bagian. Setiap negara bagian memiliki otonomi dan mengelola urusan lokal, termasuk pendidikan dan kesehatan. Sementara tetap terintegrasi dalam kerangka nasional. Dan selanjutnya, stabilitas politik. Austria dikenal dengan stabilitas politiknya yang relatif tinggi. Partai-partai politik utama seperti Partai Rakyat Austria dan Partai Sosial Demokrat seringkali membentuk koalisi yang membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi satu partai. Dan selanjutnya, kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial di Austria sangat maju. Negara ini menyediakan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial kepada warganya. Ini berkontribusi pada kualitas hidup yang tinggi dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Dan selanjutnya, pendidikan berkualitas. Sistem pendidikan di Austria dikenal berkualitas tinggi dan eksklusif. Pendidikan dasar dan menengah gratis. Sementara pendidikan tinggi juga tersedia dengan biaya yang terjangkau. Ini menciptakan masyarakat yang terdidik dan berdaya saing. Dan selanjutnya, partisipasi publik. Partisipasi publik dalam proses politik sangat dihargai di Austria. Pemilihan umum diadakan secara teratur, dan warga negara didorong untuk terlibat dalam diskusi politik melalui berbagai forum dan organisasi masyarakat sipil. Dan kebijakan luar negeri, Austria memainkan peran aktif dalam kebijakan luar negeri, terutama dalam diplomasi multilateral. Sebagai anggota Uni Eropa, Austria berkontribusi pada stabilitas regional dan berperan sebagai mediator dalam konflik internasional. Dan selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia. Austria memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia. Negara ini menjalankan kebijakan yang mendukung kesejahteraan gender, perlindungan minoritas, dan hak-hak pengungsi. Dan selanjutnya itu tentang inovasi ekonomi. Ekonomi Austria cukup kuat dengan sektor industri yang beragam, termasuk teknologi tinggi, otomotif, dan pariwisata. Pemerintah pendukung inovasi melalui investasi dalam riset dan pengembangan. Dan selanjutnya, mengenai lingkungan hidup. Austria dikenal dengan kebijakan lingkungan yang progresif. Negara ini berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan energi terbarukan, menjadikan sebagai salah satu pemimpin dalam keberlanjutan di Eropa.
Dan setelah ini saya juga akan menjelaskan kegagalan sistem pemerintah Irak. Sejarah ketidakstabilan Irak memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik, terutama setelah invasi IS pada tahun 2003 yang menggulingkan rezim Saddam Hussein. Proses transisi menuju demokrasi mengalami banyak tantangan, termasuk konflik sekretariat dan korupsi. Dan selanjutnya struktur pemerintahannya. Sistem pemerintahan Irak adalah republik parlementer, tetapi seringkali terhambat oleh ketegangan antara kelompok etnis dan sektariat. Pembagian kekuasaan antara Kurdi, Sunni, dan Syiah seringkali menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Dan selanjutnya korupsi sistem. Korupsi merupakan masalah sering di Irak dengan banyak laporan tentang menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan menghambat upaya reformasi. Dan selanjutnya krisis ekonomi. Ekonomi Irak sangat bergantung pada minyak, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga global. Krisis ekonomi yang diperparah oleh pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi kehidupan masyarakat dan meningkatkan pengangguran. Dan selanjutnya yaitu tentang keamanan. Keamanan di Irak tetap menjadi tantangan besar, terutama setelah kemunculan kelompok ekstremis seperti ISIS. Meskipun ISIS telah melakukan secara militer, ancaman terorisme masih ada, mempengaruhi stabilitas politik dan sosial. Dan selanjutnya ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat akibat korupsi dan kurangnya layanan publik yang memadai. Protes besar-besaran terjadi pada tahun 2019 sebagai respons terhadap kondisi ini. Dan selanjutnya keterbatasan kebebasan berpendapat. Meskipun ada kemajuan menuju demokrasi, kebebasan berpendapat di Irak masih terbatas. Jurnalis dan aktivis seringkali menghadapi intimidasi atau ancaman karena kritik mereka terhadap pemerintah. Dan selanjutnya upaya reformasi di Irak. Pemerintahan Mustafa Al-Kadhimi di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi, pemerintahan Irak berusaha untuk melakukan reformasi struktural guna mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi. Namun, upaya ini seringkali terhambat oleh oposisi politik dan ketidakstabilan keamanan. Dan selanjutnya mengenai mobilisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Irak semakin aktif dalam menuntut perubahan melalui protes damai. Gerakan protes ini menunjukkan keinginan rakyat untuk reformasi politik yang lebih baik dan akuntabilitas dari pemerintah. Dan selanjutnya dukungan internasional. Irak menerima dukungan internasional untuk membangun kembali infrastruktur dan reformasi politiknya setelah bertahun-tahun konflik. Namun, efektif bantuan ini seringkali
dipertanyakan karena masalah korupsi internal. Dan selanjutnya perbandingan keberhasilan Austria. Model demokrasi parlementer, perbandingan antara Austria dan Irak menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan bergantungan pada stabilitas politik, partisipasi publik, serta integritas institusi pemerintah. Sementara Austria berhasil menciptakan sistem yang stabil dan inklusif, Irak masih berjuang untuk mencapai hal tersebut. Dan pendidikan sebagai pilar utama. Pendidikan menjadi salah satu pilar utama keberhasilan sistem pemerintahan di Austria dengan akses pendidikan yang luas dan berkualitas tinggi. Masyarakat mampu dan berpartisipasi aktif dalam proses politik dan ekonomi. Kesejahteraan sosial sebagai prioritas. Kesejahteraan sosial di Austria menjadi prioritas utama pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap warganya. Hal ini berbeda dengan Irak, di mana banyak warga merasa terabaikan oleh pemerintah mereka sendiri. Dan selanjutnya kegagalan sistem pemerintahan Irak. Ketegangan sekretariat di Irak seringkali mengganggu proses pemerintahan yang efektif. Ketidakpuasan antara kelompok etnis dapat menyebabkan kekerasan yang merusak upaya rekonsiliasi nasional. Selanjutnya pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal dari negara-negara tetangga juga memengaruhi stabilitas politik di Irak. Investasi asing dapat memperburuk situasi internal serta mengganggu proses demokratif yang sedang berlangsung. Harapan untuk masa depan, potensi reformasi di Irak. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh Irak sangat besar, ada harapan bahwa dengan reformasi yang tepat dan mendukung dari masyarakat internasional, negara ini dapat menuju arah yang lebih baik. Pembelajaran dari pengalaman Austria. Pembelajaran dari keberhasilan Austria bisa menjadi inspirasi bagi Irak dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif dan demokratif dengan menekankan pentingnya pendidikan, kesejahteraan sosial, serta partisipasi publik. Jadi kesimpulannya, jalan menuju stabilitas jangka panjang di Irak memerlukan komitmen untuk reformasi struktural serta penegakan hukum yang kuat untuk memberantas korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pentingnya kesadaran politik di kalangan warga negara sangat penting untuk mendorong perubahan positif dalam sistem pemerintahan baik di Austria maupun Irak. Masyarakat harus terus berpartisipasi aktif dalam proses demokratif agar suara mereka didengar. Nah, selanjutnya visi masa depan bersama. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil serta pendukung internasional yang berkelanjutan, baik Austria maupun Irak dapat membangun masa depan yang lebih baik warganya dengan sistem pemerintahan yang adil dan transparan.